bukan gue ngomong tentang gimana, cuman gue dulu suka cewek yang rambut panjang, yang anggun, yang kemayu, yang agak nggak pecicilan, yang bermanner, yang lembut, yang soft gitu deh. Man, itu kan ininya band Kotak. Gue kayak, hah? Band Kotak? Band apaan tuh? Bener, gue nggak tahu. Sumpah demi Allah gue nggak tahu. Gue udah siapin mawar ya nggak? Siapin mawar. Terus gue bilang, tapi dia nggak tahu tuh mawar. Gue taruh di jok belakang. Dia semobil kan sama gue. Gue mau kasih mawar nih. Gue ajak ngomong dulu. Gue nembak dia, sob. Lo mau nggak jadi cewek gue gini-gini? Lo tahu jawabannya? Pahit sih. Aduh. Ya sob, balik lagi di Cuman TV, episode Cuman Monolog. Ya, welcome back to Cuman TV, oke. Kali ini dari tim tuh minta gua harus buat monolog. Monolog itu adalah berarti data pribadi kali ya, biodata iya, biodata lah, simple ya. Ya dah, gua harus mulai dari mana ya? Ya pokoknya semoga yang di rumah nih sobi-sobi sehat semua ya, semuanya sobi-sobi gua Cuman TV sehat. Oke, gua akan mulai. Pertama-tama adalah nama gua Firmansyah. Nah panjang nih, Firmansyah MP, udah itu aja lah, Firmansyah MP. Firmansyah MP. Terus biasanya teman-teman gua, sahabat gua kayak semua tuh manggil gua Firman. Untuk sobi-sobi yang ketemu ntar di mana sama gua, panggil aja Firman, simple. Nama gua Firman. Terus gua itu bintang gua adalah Gemini, oke? Bintang gua adalah Gemini. Gua lahir tanggal 7 Juni, oke? Kalau tahunnya ngentit gitu ya. Mau ngasih tau umur gua juga, mager. Nah udah, secara umur udah gua ngomongin ya, umur, nama gua. Terus latar belakang gua adalah latar belakang keluarga nih. Bokap gua itu berasal dari Betawi, oke? Dan nyokap berasal campuran Indo. Jadi Indo gado kali ya. Kayak kalau bisa bilang kalau bokap tuh benar-benar murni lah. Kalau susu tuh benar-benar dari apa ya, dari sumurnya gitu. Iya, pokoknya intinya bokap gue orang Betawi asli. Nyokap gue, tapi kalau lo mungkin yang ya sobi-sobi nih, sahabat gue tuh yang kenal bokap, tahu tuh maksudnya kalau kayak yang apa ya, bokap gue tuh nggak kayak banget orang Betawi. Gimana ya maksudnya, mungkin secara ini ya kali, pola pikir dandanan tuh kan lo tau lah banyak kan kayak gimana. Cuman bokap gue nggak kayak gitu. Gue juga heran, cuman ya gue sih suka dengan bokap gue modelnya gitu. Oke, dah. Nyokap gue Indo blasteran tuh adalah itu dia ada Sing, Belanda, Cina, enggak tar lu. Mama ke lupa nih, mama ke. Oh ya, mama tuh ada Jawa, ada Jawa, Melayu, Bugis, Sing, Arab, Pakistan, Sarawak, terus ada lagi apa ya? Kalau nggak salah, ada Belandanya, saya ingat tuh. Jadi itu nyokap gua. Gado-gado gua, pokoknya intinya diaduk, yang penting sip ya, campur aduk. Hasilnya kayak gua nih, udah.
Jadi gua itu 4 bersaudara, gua anak ketiga. Gua itu kalau gua mesti jabarin tentang diri gua ya, diri gua itu dari 4 bersaudara, gua anak ketiga. Gua termasuk anak yang paling apa ya? Bangor kali ya. Paling bangor. Masalah bangor, tapi bukan bangor yang ini ya, sob. Lo jangan netting nih tentang bangor itu banyak ya. Gue bangor bukan bangor narkoba, enggak pernah di hidup gue. Insya Allah gue sampai kapanpun nggak akan pernah menyentuh namanya drugs. Nah cuman gue bangor tuh kayak masalah dari gue sekolah ya. Jadi zamannya SD itu kan ya, gue tuh kancing, anak yang penurut gitu kan. Terus pas di masa SMP mulai kancing, buka dulu sampai atas nih, buka satu lagi, 2 kancing gue buka, mulai belajar lepas plepus, rokok setengah batang gitu. Zaman ya dimana pencarian jati diri lah seorang anak SMP. Terus habis itu SMA, tapi SD unik tuh. SD pertama kali gue nyobain ngerokok. Nah kebetulan gue tuh sekolah di salah satu sekolah Islam swasta di Jakarta Selatan. Itu sekolah yang ya gue cintai lah, sekolah itu the best. Cuman ya itu gue pernah ketahuan nyobain ya, zaman itu sholat Jumat, kebetulan di sekolah itu emang punya masjid sendiri. Gue bersepuluh, ada rokok apa gue lupa mereknya apa, kayak diajakin cuman kayak man nyobain ini rokok. Nah itulah bangornya gue. Tapi gue nggak pernah kalau yang aneh-aneh nih, gue nggak. Cuman kalau yang nyobain ngerokok pernah, itu waktu SD itu bangor kan. Makanya gue bilang dari 4 mungkin gue lah yang bangor untuk urusan itu. Jadi itu jangan contoh, nggak bisa dibanggain juga, oke? Dan SMP gue mulai ya udah bergaul dan gue main mobil. Gue jujur gue hobi otomotif. Ya lebih tepatnya spesifiknya mobil sih. Motor juga gue suka. Mobil suka. Cuman paling utama gue suka mobil. Nah kalau ditanya kuliah juga sama, gue pindah. Ini gue apa ya, lompat-lompat, tapi yang penting lo paham deh nih sob. Gue mungkin cerita, gue bukan tipikal yang gampang bercerita pribadi sendiri kayak gini nih. Gue agak bingung, cuman gue ya sebisa gue aja nih mau ngomong apa adanya kayak gitu. Jadi kayak yang gue kuliah itu pindah 2 kali 2 kampus, tapi dulu gue kuliah tuh di satu universitas namanya Paramadina ya nggak. Gue bayar cuti bos tiap tahun. Yaitu gue kuliah enggak, tapi bayar cuti iya. Bayar cuti terus per semester. Gue kuliah juga di BINUS. Pokoknya di zaman tuh ajang-ajangnya menurut gue adalah ajangnya main ya kan. Ajangnya gue ketemu, ya pokoknya gue main mobil. Gue dari dulu tuh udah hobi otomotif, main mobil gitu. Jadi kayak yang itulah masa gue waktu SMP, SMA. Jadi SMP gue udah mulai main mobil. SMP kelas 1 tuh mulai belajar, itu kelas 6 SMP mulai nyolong-nyolong, boleh diajarin dikasih nyetir sama nyokap. Dan saat itu kayak aduh deg-degan, tapi akhirnya mobil itulah ya pada masanya lah ya. Bocah juga kan pada saat itu, pada masih bocah ya. Udah akhirnya udah nih saat dimana SMP, SMA, kuliah, gue bingung ujung-ujungnya kayak gue mau kemana sih nih ujungnya. Kayak gue lulus kuliah dulu deh, at least itulah patokan gue untuk sarjana S1. Ya udah gue kelarin sampai gue kuliah S1, oke, udah that's right. Nah akhirnya udah kayak gitu, gue itu ya itu tuh setelah kuliah gue mikir, gue dulu ngambil tuh Markom. Jadi pada saat gue ambil kuliah Markom, gue bingung kayak ngambil apa ya, kuliah kerja apa ya, kok gue bingungnya. Akhirnya gue nyata memang gue nggak bisa kerja sama orang basically-nya gitu. Basic gue nih pribadi, gue bukan orang yang bisa diatur sama orang. Jadi kayak ading kalau diatur sama orang kayak anjing siapa sih lo, gue nggak bisa tuh, kayak nggak betah aja deh. Jadi gue mohon maaf nih kalau yang jangan tersinggung, tapi kan orang beda-beda. Menurut gue emang nggak bisa kerja sama orang, makanya gue punya
bisnis sendiri, yaitu bisnis di bidang otomotif ya, dan ada di beberapa bisnis di bidang lain. Oke, gue nggak usah jelasin juga karena buat gue adalah kalau untuk bisnis itu as personal gue aja ya, sorry nih, cuman yang gue lebih tahu otomotif. Kenapa? Karena itu hobi ya kan. Kalau yang lain kan bukan hobi, emang cari duit ya gitu. Terus dan gue juga berkecimpung di dunia politik. Oke, udah, dimana gue itu sekarang sudah menjadi seorang bapak 2 anak. Oke, dan istri gue adalah Jawa Kotak yang ya orang ya lo tau lah maksudnya apa sih istilahnya itu tuh, dimana gue tuh kayak nggak nyangka punya istri anak pemain band, karena gue sama sekali. Jadi gue ini dimana kunci gue tuh kayak yang ada yang nyentil gue gitu, kayak yang noyor pala gue kayak tut tiba-tiba gitu, kayak gue jedotin gitu. Itu si Cua tuh gue kasih tahu aja. Jadi gue belum married ya. Dulu zaman pacaran gue pernah pacaran lama banget ya, pacaran gue playboy, gue akuin gue dulu playboy. Ya udahlah ya, itu namanya playboy ya, yang playboy di luar sana ya nikmatilah sebelum kalian menikah. Oke. Dan saat akhirnya gue tiba-tiba, gue pernah pacaran jadi 9 tahun atau 8 tahun ya, 8 tahun tiba-tiba jebret gue selingkuhin. Karma kali ya bos. Jadi akhirnya gue terima tuh karma bos, gue terima. Jadi ya udah akhirnya sob, pada saat itu gue kayak waduh, namanya orang putus cinta lo tau kan, kerjanya cuman mabora dari klub to klub ya, terus nongkrong ambil mabora ya. Mabora bagi orang-orang yang tahu yang lama-lama ya, atau enggak lo cari deh, lo tanya temen lo yang tahu mabora tuh apa ya. Gue mabora tapi gue nggak pernah yang namanya drugs. Oke. Nah akhirnya dimana gue di situ desperate tuh, dimana anjing gue kuliah udah S1 sarjana selesai, tapi gue sudah kerja, tapi gue kayak belum apa ya. Akhirnya gue pacaran lama terus tiba-tiba putus. Ini dimana gue udah mau merit tadi, beneran sumpah, gue pacaran tuh udah mau merit. Gue udah anjing, gue sempat ngomong minta dinikahin sama nyokap bokap gue. Jujur nih, ini gue jujur sumpah. Nah terus akhirnya di ujung akhirnya nih ya, gue dimana tiba-tiba ketemu nih seorang cewek yang tomboy, dan gue nggak tahu nih maksudnya, aduh ini sebenarnya dulu tuh kayak yang kalau bisa dibilang bukan ini dulu tuh kayak gue ngeliat tipe gue tuh bukan juga, beneran sumpah, bukan gue ngomong tentang gimana, cuman gue dulu suka cewek yang rambut panjang, yang anggun, yang kemayu, yang agak nggak pecicilan, yang bermanner, yang lembut, yang soft gitu deh ya gitu pokoknya. Intinya pada saat itu gue ketemu Cua di suatu tempat umum, sebenarnya tempat ngemper, karena dia habis pulang manggung deh, kayak habis pulang manggung masih pakai sepatu boot gitu ya kan. Gua inget banget ya, dia pakai meja pokoknya bajunya ada merah putihnya lah. Udah, terus habis itu pakai Doc Mart gitu, kayak Doc Mart apa ya, sepatu tinggi gitu, kayak gue kayak oh ini cewek kayak gini modelnya, rambut pendek segini ya. Udah berarti kan udah nggak ada kriteria gue ya, yang gue suka cewek yang rambut panjang, feminim gitu. Udah akhirnya, tapi gue bilang itu tadi adalah dimana ternyata adalah lu tidak bisa menilai semua itu dari casing, dari luar, tau gak lu akhirnya sadar, lu akhirnya akan membuka mata lu melek akan kehidupan real, adalah dimana jodoh lu tuh bukan karena kriteria lu, bukan cuman ngomong itu, tapi jodoh itu ada di sini nih. Gua nggak ngerti lagi, gua nggak bisa ungkapin karena apa, dia yang ngerubah gua dari apa ya, kalau bisa ngomong, gua sosok yang tadi gua bangor, iya gua bangor, gua masih suka mabora, iya playboy, iya, tapi gua akhirnya tadi pacaran lama, putus itu kacau tuh kisah cinta gue kacau. Akhirnya dimana gue selalu temenin sahabat gue kemana-mana, karena kalau nggak gue nggak kontrol, maksudnya kalau
kalau saat itu ya gue nggak temenin sahabat gue ataupun ya pokoknya teman-teman yang deket deh, udah galau lah. Kalau bahasa sekarang galau jadi kayak bucin gitu, padahal bukan bucin, namanya udah mau merit ya gitu. Seret jujur gue ketemu itulah si Cua. Akhirnya yang malah adalah orang yang deket sama gue, orang yang deket sama gue adalah saksi, termasuk saksi hidup gue lah, namanya Bang Ade. Itu dia kayak man itu kan ininya band Kotak. Gue kayak hah, band Kotak, band apaan tuh? Bener gue nggak tahu, sumpah demi Allah gue nggak tahu. Jadi kayak apaan sih, gue nggak pokoknya gue nggak emang gue nggak paham. Dulu tuh gue suka tuh Padi, gue jujur gue suka Padi, Silon Seven, gue suka Scorpion, gue suka ya band-band Indo yang itulah, Peter Pan zaman dulu belum jadi Noah. Udah tuh band-band itu, jadi gue nggak tahu, beneran nggak tahu. Akhirnya udah nih, udah bubar barisan bos, udah pagi sob ya kan, bubar barisan. Tapi di momen itu temen gue itu si Ade minta foto ya nggak, gue yang fotoin lah tuh temen gue sama si Cua. Gue masih tetap kayak ya udah bodo amat udah. Tapi satu ketika kayak pas di situ gue nggak tahu kenapa jujur ya, tiba-tiba kayak tukar nomor telepon aja kali ya kayak. Tapi jujur ya dia orang yang asik banget, sumpah. Dia tuh orang yang kalau menurutku humble iya, terus kayak yang easy going ya anjing. Akhirnya gue ngerasa ini cewek bukan tipe gue tapi asik ya udah. Tiba-tiba gue minta nomor telepon, gue bilang ya udah. Maksud gue jujur di pikiran gue cuma satu, adalah temen nongkrongnya jadi nambah temen nongkrong kan, temen tongkrongan udah kelar. Akhirnya ada satu momen gue di mana gue WA dia, zaman dulu belum ada WA, masih handphone BlackBerry. Gue minta pin BB, gue BBM-in dia, set. Dimana gue pergi, bingung gue lagi malam mingguan, gue di rumah. Jadi kondisinya habis mabora di rumah sendiri di kamar, santai menonton TV. Gue iseng lah BBM. Dia kayaknya habis dari acara SCTV kalau nggak salah. Ya gue janjian lah ketemuan sama dia. Gue janjian ketemuan di Kemang Dimsum Festival saat itu masih ada. Sekarang udah nggak ada kan. Gue janjian, taunya enak sob, diajak ngobrolnya sumpah. Makanya gue bilang lu jangan hanya menilai orang dari casing dan kriteria lo pribadi. Ini pengalaman hidup gue nih, gue berbagi nih. Terus pada saat itu udah enak ngobrol segala macam nyambung. Kok gue nyaman ya? Mana terus akhirnya jadi jalan nih. Terus di mana? Gue minum. Gue naik mobil tua nih. Gue kebetulan mobil otomotif tadi yang gue bilang. Gue punya mobil Holden tahun 72. Nah gue lagi naik itu tuh saat ya kan kaca bening pulang minum. Biasanya sahabat gue nih selalu care sama gue nih cowok ya, naruh mobil brand supaya gue sadar karena gue mau mobil balik. Tiba-tiba dia rebutan lo minta kunci sama gue nggak sadar, gue juga lupa. Pokoknya gue kasih kunci, si Cua naruh beer brand. Scare itu wanita tomboy kayak gitu, taunya scare banget. Disitulah gue ngerasa kayak seumur hidup gue beneran gue belum pernah tuh ngerasa ada yang gila ya, ada yang care merhatiin kayak gini ya. Maksudnya berarti takut gue kenapa-napa di jalan, takut gue nyetir nabrak atau apa. Gila, gue langsung kayak yang kepikiran. Ini jujur cerita yang gue nggak gue karang sama sekali. Nih realitanya adalah di situ gue merasa gue harus dapat nih perempuan untuk jadi istri gue. Tuh poin yang akhirnya gue rasain, karena gue ngerasa di saat gue kayak gitu aja, berarti gue akan mikir di saat gue terpuruk, berarti dia pasti akan ada. Kenapa? Di saat gue lagi mabora aja, dia mikirin gue beliin beer brand buat pulang, gue gak ngerti. Dari situ gue merasa dia the best banget. Makanya dia, udahlah gue deketin nih. Setelah itu gue deketin, ternyata dia tipikalnya kalau deketin jual mahal, standar ya sob ya. Gue kasih tahu nih, Cua Kotak lu jual mahal ya kan, udah. Tapi emang dia orangnya karena asik, jadi temennya kan banyak. Ya udah, ada satu ketika di mana momen dalam mobil itu gue mau nonton sama dia, kelar nonton gitu, gue ajak dia nonton, masih temen ya, belum pacar, jadi lu catat nih masih temen.
Gue ngomong sama dia, gue bilang, gue udah siapin mawar ya nggak, siapin mawar. Terus gue bilang, tapi dia nggak tahu tuh mawar, gue taruh di jok belakang. Dia semobil kan sama gue mau kasih mawar nih. Gue ajak ngomong dulu, gue nembak dia, sob, lo mau nggak jadi cewek gue gini-gini. Lo tahu jawabannya? Pahit sih, aduh. Jawabannya adalah, gua nggak lagi nyari calon pacar, gua cari calon suami. Dan ternyata gua baru tahu disitulah dia juga habis ya mantan. Lu tahu kan, namanya mantan tuh ya udahlah ya, anggap angin lalu. Kayak orang bilang, jangan sering lihat spion belakang, ternabrak ya kan. Nah itu mantan yang nggak beres kayak mantan gua, mantannya dia. Udah, ternyata dia juga nyari calon suami, dia udah capek pacaran. Nah di situ gua ya anjir. Tapi dia bilang gini, kalau kamu sama teman-teman kamu, dia kan tahu karena gua nongkrong sama teman gua main mobil. Nah, dia bilang kayak, lo tuh semua, kalau menurut aku ya, kamu tuh sama, nggak lo, dia masih lo itu. Pokoknya dia berprinsip ngomongnya lo tetap. Jadi kayak ngomong, lo tuh sama temen lo tuh sebenarnya sama, lo tuh emang anak orang kaya semua pada manja, ngomong gitu. Lo anak orang kaya emang manja, jadi lo cuma nenganin harta orang tua, sedangkan gue udah bisa cari duit. Dia bilang gitu ke gue. Jadi gue kayak anjing, gue diginiin sama cewek, seumur hidup sekali digituin lagi, double nih ya, dari dikarin cewek sama digituin sama cewek, udah dibilain gitu, sob. Ini dalam. Akhirnya gue di mana mikir bilang gini, akhirnya minta pembuktian. Akhirnya gue buktiin, gue buka suatu bidang usaha di bidang properti, gue jalanin tuh. Akhirnya gue buktiin gue bisa cari duit sendiri sebelum gue merit. Disitulah gue, makanya nyokap bokap gue bingung. Di situ gue tiba-tiba anak gue yang bangor, iya bener, sumpah, sampai dia tuh dipanggil sama nyokap bokap gue. Itu di salah satu mall lah di Jakarta, dipanggil. Nyokap bokap gue bilang kayak mungkin gini, ini anak gue saya pengen rukiah. Bokap gue cuman penasaran setengah mati sama nyokap, kayak siap ini, ada apa nih, Firman nih kenapa nih kok berubah gini. Terus dia tiba-tiba fokus di satu bidang yang dimana, terus dia sukses. Anehnya dia dengan cara gue, terus juga gue dengan cara yang tadi tukang main segala macam, udah kayak gue bisa nikmatin. Gue tetap main mobil, tapi akhirnya gue pembuktian ke Cua. Akhirnya dia baru situ menerima. Juga dia dipanggil sama nyokap bokap gue, nyokap bokap gue manggil gue untuk ngomong gini, Pak Mama mau ngomong. Anjing, gue didudukin kayak lo tau di meja sidang, gue disidak duduk gini. Kamu jujur, kamu ini kenapa gini. Padahal positif ya, maksudnya positif. Gue baik, maksudnya jadi bikin satu perusahaan untuk buat properti gue jalan. Dia heran, intinya gue dudukin yang saking heran. Yang tadi gue bilang udah heran, akhirnya gue ceritalah karena satu perempuan namanya Cua, bla bla, gue jelasin. Nah udah akhirnya nyokap bokap gue bilang dia mau ketemu sama yang namanya Cua. Selangnya waktu gue jalanin, gue pacaran 5 tahun, gue married, dan sekarang gue udah punya anak. Dan sekarang gue sudah menikah selama 7 tahun. Ya udah, sekarang dengan beberapa usaha gue yang sudah gue jalanin, dan hobi gue otomotif gue jalanin, bisnis otomotif gue jalanin, gue sekarang ya jalanin kehidupan gue dan keluarga kecil gue, dan maupun keluarga besar gue. Jadi intinya adalah gue bisa ngambil dari sini semua bahwa ternyata yang merubah lo itu belum tentu harus dari adik atau kakak atau dari orang tua atau dari teman, nggak, dari siapa aja ternyata bisa. Nah ini tiba-tiba gue dari seorang perempuan yang bukan tipe gue meledak jadi tipe gue, menjadi istri gue. Jadi gue bilang adalah jangan pernah kalian sobi-sobi nih ya, menjudge semua dari covernya atau luarnya aja. Oke? Ya, di episode di cuman kali ini, inilah monolog yang bisa gue sampaikan tentang diri gue.
Thank you banget buat sobi-sobi yang udah nonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen yang mau nanya, yang mau tanya apa aja silahkan tanya. Mudah-mudahan gue bisa jawab. Terus loncengnya jangan lupa dibunyiin. Pokoknya salam sehat buat kalian semua sobi-sobi. Thank you. Cuman TV. Bye bye.